militer Indonesia terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Berdasarkan Indeks Global Firepower tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 145 negara. Sebuah pencapaian yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam skala dan kemampuan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlahan-lahan menunjukkan potensinya sebagai kekuatan militer yang semakin disegani dan mungkin suatu hari nanti dapat menyaingi negara-negara besar seperti China, India, dan Amerika Serikat. Namun, saat ini Indonesia masih tergolong sebagai kekuatan militer regional. Jika dibandingkan kekuatan militernya dengan beberapa negara Eropa, Indonesia masih di atas Jerman dan Spanyol. Untuk memahami seberapa besar dan kuat angkatan bersenjata Indonesia, penting untuk melihat ukuran, peralatan yang digunakan, serta rencana pengembangan militernya di masa depan. Salah satu aspek utama dalam kekuatan militer Indonesia adalah skala dan strukturnya. Besarnya jumlah personel militer mencerminkan populasi serta kekuatan ekonomi negara ini. Saat ini, Indonesia memiliki produk domestik bruto sekitar 1,49 triliun dolar AS. Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional, Indonesia berada pada peringkat 15 dunia menjadikannya salah satu ekonomi terbesar di dunia. Dengan populasi sekitar 283 juta jiwa, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat secara global. Kedua faktor ini sangat berpengaruh dalam membangun kekuatan militer suatu negara. Untuk memiliki angkatan bersenjata yang besar dan mumpuni, sebuah negara harus didukung oleh ekonomi yang kuat serta populasi yang besar. Ekonomi yang berkembang memungkinkan pengadaan peralatan militer modern, seperti pesawat tempur, kapal selam, dan kendaraan lapis baja, atau bahkan kemampuan untuk memproduksi peralatan sendiri. Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar juga berperan penting dalam menyediakan tenaga personel yang siap mengoperasikan teknologi militer dalam berbagai situasi, termasuk dalam kondisi peperangan. Faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi besar untuk berkembang menjadi kekuatan global di masa depan. Struktur militer Indonesia dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI, yang terdiri dari 3 matra utama yakni Angkatan Darat atau TNI AD, Angkatan Laut atau TNI AL, dan Angkatan Udara disingkat TNI AU, masing-masing memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Menurut laporan Global Firepower, bahwa total personel militer Indonesia saat ini mencapai sekitar 1.050.000 orang, dengan rincian 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 250.000 personel paramiliter. Secara lebih spesifik, TNI AU memiliki sekitar 30.000 personel, TNI AD sekitar 300.000 personel, dan TNI AL sekitar 66.000 personel. Sekarang, mari kita bahas masing-masing cabang militer dan kemampuan mereka, dimulai dari Angkatan Darat, yang menjadi elemen utama dalam sistem pertahanan Indonesia. Sebagai salah satu kekuatan utama dalam pertahanan negara, Angkatan Darat Indonesia dilengkapi dengan berbagai perlengkapan, mulai dari seragam standar hingga persenjataan genggam, kendaraan lapis baja, serta sistem artileri. Salah satu faktor yang memperkuat posisi Angkatan Darat adalah keberagaman armada tank dan sistem artileri yang dimiliki. Tank-tank ini berasal dari berbagai negara, seperti Jerman, Turki, Prancis, dan Belanda. Salah satu yang paling menonjol adalah Leopard 2 dari Jerman. Pada tahun 2016, Indonesia menerima 8 unit pertama dari total 61 Leopard 2A4, sebuah tank tempur utama generasi ketiga. Leopard 2A4 dikenal sebagai salah satu tank tempur paling modern dan mematikan di kawasan Asia Tenggara. Pengadaan tank ini merupakan bagian dari kesepakatan pertahanan yang lebih luas dengan Jerman, yang mencakup 103 unit Leopard, 42 kendaraan tempur infanteri Marder 1A3 yang telah dimodernisasi, serta 10 kendaraan khusus untuk keperluan pemulihan lapis baja, pembangunan jembatan bergerak, dan rekayasa militer. Seluruh peralatan ini berasal dari stok surplus militer Jerman. Selain Leopard, Indonesia juga memperkuat Angkatan Darat dengan pengadaan tank medium Harimau, hasil kerjasama antara PT Pindad dan perusahaan pertahanan FNSS dari Turki. Berbeda dengan tank Leopard 2, tank Harimau memiliki bobot tempur sekitar 35 ton, sehingga lebih fleksibel dalam beroperasi di jalan dan jembatan dengan infrastruktur yang belum sepenuhnya berkembang.
Pengembangan tank Harimau dimulai pada tahun 2012 oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai bagian dari program revitalisasi industri pertahanan. Kerjasama dengan FNSS dari Turki dimulai pada tahun 2015 melalui perjanjian government to government. Setelah melalui berbagai uji coba, tank Harimau berhasil mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertahanan RI pada tahun 2018, dan kontrak untuk pengadaan 18 unit ditandatangani pada akhir tahun 2019. Proyek ini diperkirakan memakan waktu sekitar 37 bulan dengan total anggaran sekitar 30 juta dolar AS. Selain memperkuat pertahanan, kerjasama ini juga mencakup pembagian hak kekayaan intelektual, memungkinkan Indonesia untuk lebih mandiri dalam produksi dan pengembangan kendaraan tempur di masa depan. Tank ini masuk dalam kategori tank medium dengan bobot sekitar 30 ton menjadikannya berlari cepat dengan kecepatan 70 km per jam di jalan raya. Tank ini memiliki laras dengan kaliber 105 mm, dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm sebagai senjata dukungan tembak. Beralih ke sistem artileri, Angkatan Darat Indonesia mengoperasikan meriam Caesar 155 mm, yang merupakan artileri SWA gerak canggih hasil produksi Nexter Systems dari Prancis. TNI AD telah mengakuisisi total 37 unit meriam Caesar, yang dikelompokkan dalam 2 batalion. Proses pengadaan ini melibatkan investasi sebesar 141 juta AS dan mencakup alih teknologi untuk mendukung pengembangan industri pertahanan lokal. Meriam ini dirancang untuk memperkuat kemampuan artileri TNI AD, memberikan daya tembak yang signifikan serta mobilitas yang lebih baik dibandingkan dengan sistem artileri tradisional. Meriam Caesar dilengkapi dengan sistem kontrol tembakan yang canggih, termasuk teknologi navigasi GPS dan sistem pemuatan otomatis. Desainnya yang dipasang pada chassis truk 6x6 memungkinkan untuk penempatan cepat di berbagai medan tempur. Beralih ke pertahanan udara, saat ini TNI AD telah melakukan pembelian sistem rudal balistik Han dari Roketsan, perusahaan pertahanan terkemuka asal Turki. Rudal ini memiliki bobot sekitar 2.500 kg dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi seberat 407 kg. Pembelian rudal ini diumumkan pada November 2022, saat penandatanganan kontrak antara Kementerian Pertahanan RI dan Roketsan di acara Indo Defense Expo and Forum. Indonesia menjadi negara pertama yang memperoleh sistem artileri jarak jauh ini di pasar internasional, dengan harapan dapat memperkuat kemampuan pertahanan negara. Rudal Han akan dipasang di titik-titik strategis di wilayah Indonesia, termasuk lokasi-lokasi terluar untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Sekarang, mari beralih ke Angkatan Laut Indonesia, salah satu elemen krusial dalam sistem pertahanan negara. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau yang tersebar luas, Angkatan Laut bisa dikatakan sebagai cabang militer yang paling vital di antara ketiganya. Sebagai kekuatan maritim utama, Angkatan Laut Indonesia mengoperasikan berbagai jenis peralatan tempur, mulai dari kapal perang hingga kapal selam. Di antara semua aset yang dimiliki, armada kapal selam menjadi salah satu komponen paling strategis. Saat ini, Indonesia memiliki 3 kapal selam, dengan 2 unit sudah aktif dan 1 lagi masih dalam tahap pemesanan. Kapal selam yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Indonesia terdiri dari 2 kelas utama, yaitu kelas Nagapasa dan kelas Kakra. KRI Nagapasa merupakan kapal selam pertama dari 3 unit yang dipesan Indonesia dari Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering di Korea Selatan. Kapal ini resmi diluncurkan pada tahun 2017 dan mulai beroperasi di jajaran TNI AL. KRI Nagapasa merupakan kapal selam kelas tipe 209 yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Kapal selam ini memiliki panjang 61,3 meter dan lebar 7,6 meter dengan bobot sekitar 1.400 ton saat berada di permukaan. Dari segi kecepatan, KRI Nagapasa mampu melaju hingga 11 knot di permukaan dan mencapai 21 knot saat berada di bawah air. Kapal ini juga memiliki daya jelajah hingga 10.000 mil laut atau sekitar 18.520 km pada kecepatan 10 knot, serta mampu menyelam hingga kedalaman maksimum 500 meter. Untuk pengoperasiannya, kapal selam ini diawaki oleh sekitar 30 hingga 41 personel. Dari segi persenjataan, KRI Nagapasa dilengkapi dengan 8 tabung peluncur torpedo berkaliber 533 mm. Kapal ini mampu menembakkan torpedo Black Shark, yang memiliki jangkauan efektif hingga 50 km, serta peluru kendali anti kapal permukaan yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman di laut.
Selain itu, kapal ini dibekali dengan berbagai fitur canggih untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Salah satunya adalah sistem tempur modern yang memungkinkan kapal selam ini menjalankan berbagai misi, termasuk peperangan anti permukaan, anti kapal selam, hingga operasi pasukan khusus. Sebagai langkah perlindungan terhadap ancaman bawah air, KRI Nagapasa juga dilengkapi dengan torpedo countermeasure system. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan mengeliminasi serangan torpedo musuh, sehingga meningkatkan keselamatan kapal dan kru dalam menjalankan misi operasionalnya. Dengan teknologi dan persenjataan yang dimiliki, KRI Nagapasa menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Selain kapal selam, TNI Angkatan Laut juga mengoperasikan kapal fregat kelas Marta Dinata, yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut, merupakan bagian dari program modernisasi armada perang Indonesia. Salah satu kapal utama dalam kelas ini adalah KRI Raden Edi Marta Dinata, sebuah fregat yang memiliki panjang 105, 11 meter, lebar 14,2 meter, dan bobot mencapai 2.365 ton. Dengan kecepatan maksimum hingga 28 knot atau sekitar 51,86 km per jam, kapal ini mampu beroperasi di laut lepas selama lebih dari 20 hari, dengan jangkauan jelajah mencapai 3.600 mil laut dan jangkauan ekonomis hingga 5.000 mil laut. Kemampuannya untuk beroperasi dalam waktu yang lama menjadikannya aset strategis dalam menjaga keamanan perairan Indonesia. Dari segi persenjataan, KRI Raden Edi Marta Dinata dilengkapi dengan berbagai sistem tempur canggih. Meriam utama Otto Melara 76 mm Super Rapid Gun memberikan daya serang yang kuat, sementara rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 memungkinkan serangan hingga jarak 180 hingga 200 km. Untuk pertahanan udara, kapal ini dibekali dengan rudal Mika yang efektif dalam jarak 20 hingga 25 km. Selain itu, kapal ini juga memiliki sistem peluncur torpedo Eurotop A244S dan sistem peluncuran torpedo tripel, yang memberikan kemampuan superior dalam peperangan anti kapal selam. Untuk perlindungan jarak dekat, kapal ini menggunakan Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun sebagai sistem pertahanan close-in weapon system, yang mampu menghadapi ancaman udara maupun serangan rudal dari jarak dekat. Dari sisi desain dan teknologi, kapal ini dibangun dengan konsep stealth, memiliki penampang radar rendah, serta tanda inframerah dan kebisingan minimal, sehingga lebih sulit dideteksi oleh musuh. Selain itu, fregat ini dilengkapi dengan sistem manajemen tempur modern yang memungkinkan integrasi antara berbagai sensor dan sistem persenjataan, sehingga meningkatkan efektivitas dalam berbagai operasi militer. Sejarah pembangunan kapal ini mencerminkan kolaborasi erat antara Indonesia dan Belanda. KRI Raden Edi Marta Dinata merupakan fregat pertama dari kelas Sigma yang dibangun di Indonesia, hasil kerjasama antara PT PAL Indonesia dan Damenskelde Naval Shipbuilding. Kapal ini pertama kali diluncurkan pada Januari 2016 dan resmi bertugas dalam armada TNI AL pada April 2017. Dirancang untuk menjalankan berbagai misi, fregat ini memiliki kemampuan multimisi yang mencakup peperangan anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan peperangan elektronik. Dengan teknologi canggih dan persenjataan yang mumpuni, KRI Raden Edi Marta Dinata menjadi salah satu kapal perang andalan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia serta memastikan keamanan di perairan nasional maupun dalam misi internasional. Terakhir, mari kita bahas cabang pertahanan udara Indonesia, yaitu Angkatan Udara. Sebagai bagian penting dalam sistem pertahanan negara, Angkatan Udara Indonesia mengoperasikan berbagai jenis pesawat tempur yang berperan dalam menjaga kedaulatan wilayah udara. Salah satu pesawat tempur paling canggih yang saat ini dimiliki oleh Indonesia adalah Dassault Rafale buatan Prancis. Namun, pengadaan jet tempur ini masih tergolong baru. TNI Angkatan Udara Indonesia akan menerima 42 jet tempur Dassault Rafale dari Prancis, dengan pengiriman pertama dijadwalkan pada tahun 2026. Kontrak ini telah efektif sejak Januari 2024, setelah Kementerian Pertahanan Indonesia menyelesaikan pembayaran untuk pesawat tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah Indonesia setuju untuk membeli total 42 unit Rafale dengan nilai kontrak mencapai 8,1 miliar dolar AS. Rencananya pesawat-pesawat ini akan ditempatkan di dua lokasi utama yakni Skuadron Udara 1 di Pontianak dan Skuadron Udara 12 di Pekanbaru. Rafale dirancang sebagai pesawat tempur serbaguna yang mampu melaksanakan berbagai jenis misi, termasuk superioritas udara, dukungan udara jarak dekat, serangan strategis, pengintaian,
dan serangan anti kapal. Pesawat ini memiliki kemampuan manuver yang sangat baik, termasuk kemampuan untuk terbang mencapai kecepatan Mach 1.4 tanpa menggunakan afterburner. Rafale juga menunjukkan efisiensi dalam penerbangan pada ketinggian rendah berkat desain aerodinamisnya yang optimal. Konsep perawatan Rafale memungkinkan untuk pengurangan waktu dan biaya pemeliharaan. Badan pesawat dan mesinnya tidak memerlukan pemeriksaan depot berkala yang mahal dan memakan waktu, sehingga meningkatkan ketersediaan operasional. Selain Rafale, Angkatan Udara Indonesia juga mengoperasikan beberapa unit F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat. Pada tahun 2021, Indonesia menyelesaikan peningkatan sistem Falcon Star dan EMLU pada pesawat F-16 kelima mereka. Selain itu, Indonesia juga memiliki armada Sukhoi Su-30 asal Rusia. Pesawat ini mulai dikirim ke Indonesia pada tahun 2013 dalam kondisi tidak terakit oleh Komsomolskaya Amur Aircraft Production Association. Dengan kedatangan pesawat ini, Indonesia melengkapi skuadron jet tempur Sukhoi, yang terdiri dari total 16 unit Su-27 SKM dan Su-30 Mk2. Menteri Pertahanan Indonesia saat itu, Purnomo Yusgiantoro, pernah menyatakan dalam sebuah laporan media lokal bahwa pemerintah telah menginvestasikan sekitar 1,17 miliar dolar AS untuk pengadaan 16 unit pesawat tersebut. Anggaran ini mencakup biaya pembelian pesawat, amunisi, pelatihan pilot, serta paket logistik pendukung. Penempatan Sukhoi Su-30 Mk2 di Skuadron Udara 11 di Lanut Hasanuddin, Makassar, mendukung strategi pertahanan nasional dengan memperkuat pengawasan dan kontrol wilayah udara. Ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dengan panjang 21,9 meter dan rentang sayap 14,7 meter, Su-30 Mk2 memiliki laju maksimum hingga Mach 2.0 dan jangkauan operasional mencapai 3.000 km pada ketinggian tertentu. Pesawat ini juga memiliki kemampuan manuver yang sangat baik, menjadikannya efektif dalam pertempuran jarak dekat. Sukhoi Su-30 Mk2 dikenal memiliki kemampuan serang darat yang efektif dan dapat digunakan dalam berbagai misi tempur. Pesawat ini dilengkapi dengan radar canggih yang mampu mendeteksi dan melacak target udara serta menyerang dengan misil jarak menengah dan pendek. Selain itu, Su-30 Mk2 juga dapat membawa persenjataan berpresisi tinggi untuk serangan terhadap target darat dan laut. Setelah membahas berbagai peralatan utama yang dimiliki oleh ketiga cabang utama Tentara Nasional Indonesia, kini saatnya melihat faktor penting lainnya dalam kekuatan militer Indonesia, yaitu anggaran pertahanan. Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 9 miliar dolar AS untuk kebutuhan pertahanan. Pada tahun 2022, anggaran pertahanan ditetapkan sebesar 9,3 miliar dolar AS, namun setahun kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 8,8 miliar dolar AS. Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2024 mencapai 139,26 triliun rupiah. Anggaran ini digunakan untuk berbagai program, termasuk manajemen, kesejahteraan prajurit, dan modernisasi alat utama sistem persenjataan. Namun untuk tahun 2025, Indonesia telah mengusulkan anggaran pertahanan sebesar 165,2 triliun rupiah, itu meningkat sebesar 25 triliun rupiah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sekitar 65,5 triliun rupiah dialokasikan untuk modernisasi alutsista, yang mengalami peningkatan sekitar 52,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan fokus pemerintah pada penguatan kapasitas militer. Anggaran 2025 direncanakan untuk mendukung program Minimum Essential Force, yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan baik secara internal maupun eksternal. Ini termasuk modernisasi alutsista dan pembangunan infrastruktur pertahanan di sepanjang perbatasan maritim dan darat.